Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, bayi tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi kasus pertama di Indonesia. Setelah setahun, kini akhirnya kedua bayi ini dapat segera kembali ke pangkuan keluarga biologisnya masing-masing. Namun prosesnya tidaklah mudah. Nah, kira-kira seperti apa ya bagaimana kisah Mauliah atau Siti Mauliah ini untuk mengembalikan sang anak kembali ke pangkuannya? Berikut kita simak liputan Reida Pulpis lengkapnya dalam Morning News Spotlight. Bulan Agustus lalu, masyarakat Indonesia digemparkan dengan kasus bayi yang tertukar di Bogor, Jawa Barat. Kasus ini merupakan kasus pertama yang terjadi di Indonesia. Tapi ternyata kasus ini tak hanya berdampak pada dua keluarga, namun juga masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat pemirsa, banyak komenan netizen di sosial media menyatakan takut, kemudian khawatir jika harus melahirkan di rumah sakit usai terjadinya kasus ini. Nah, kami akan mengajak Anda untuk melihat seberapa berat perjuangan Dian dan juga Siti dalam memperjuangkan anak kandungnya agar bisa kembali ke pangkuan masing-masing. Dan sebenarnya bagaimana regulasi terkait bayi yang usai dilahirkan di rumah sakit? Morning News Spotlight akan menyajikannya untuk Anda. Tim Metro TV menemui salah satu ibu yang bayinya tertukar, yaitu Siti Mauliah. Kepada kami, Siti menceritakan kecurigaannya bahwa anak yang dirawatnya selama ini bukanlah darah dagingnya sendiri. Oh, itu dari awal pas mau pulang ya, di hari ketiga pas lahir, terus saya mau pulang, itu udah mulai ada kecurigaan dan juga berbeda fisik dari rambutnya. Masalahnya rambutnya agak tebal dan hitam. Disitulah saya mulai janggal dan curiga, terus berlarut-larut sampai 1 tahun. Sempat ngobrol dan itu juga mengobrolkan bahwa ini kok bayi kita beda ya, kata saya gitu kan. Berbeda banget sama yang semalam. Maksudnya emang kenapa mah kok berbeda banget sama yang semalam, kata saya gitu kan. Semalam kayaknya nggak gini kan gitu, rambutnya agak tipis-tipis, kok ini tebal amat ya Pak, hitam lagi rambutnya, kata saya kan gitu. Terus kata beliau, enggak mah, tetap ini anak kita. Tetangga juga kan yang kemarin lahiran juga itu bayinya dia itu perempuan. Oh iya Bu, katanya kalau misalnya bayi itu emang suka berubah drastis. Ya udah, pas udah gitu saya pulang kan. Udah pulang, terus tetap di jalan juga tetap masih bertanya-tanya ya. Yang dibawa ini, kata saya, bayi saya atau bukan ya? Bayi saya atau bukan? Jangan-jangan, kata saya, sini bawa bayi orang gitu kan. Tak hanya kondisi fisik yang berbeda, namun kecurigaan Siti makin kuat usai perawat datang ke rumahnya untuk meminta gelang bayi yang dipasang saat di rumah sakit. Tiba-tiba dari rumah sakit itu datang 2 orang suster ya. Pada datang ke rumah itu dia nyusul gelang. Datang beliau menanyakan gelang, katanya mau diambil. Itu harus kebawa pulang sekarang juga, kata beliau. Terus kebetulan gelangnya emang nggak ada. 4 hari kemudian suster dari rumah itu gelang tuh ketemu. Pas ketemu itu di atas nama gelang itu bukan atas nama saya. Ketemunya di rumah juga. Maksudnya di rumah disimpan sama kakaknya yang nomor 3. Pas udah gitu, pas dilihat kok bukan atas nama saya ya, kok nama Dian Hartono, nyonya. Terus udah gitu, pas udah gitu saya kembaliin ya ke rumah sakit gelangnya sambil menanyakan bahwa gelang itu ketukar atau tidak. Saya mau lihat CCTV, ada nggak, kata saya gitu kan, pasti di ruangan bayi. Kata ibu nggak ada CCTV, kata dia gitu. Dia langsung pada ninggalin saya. Ya udah saya pulang. Terus sampai saya berlarut-larut sampai pernah depresi ya, ngeblank banget kan. Namanya juga kita benar-benar ini nggak nerima si bayi yang diurus kita itu benar darah daging kita. Kepikiran sama anak sendiri ya, di mana, kata saya gitu. Langsung saya nyusul ke tempatnya Ibu Dian. Pas sudah gitu ketemu sama keluarganya Ibu Dian,
ketemu sama bayinya juga, saya langsung histeris pas ngelihat bayi. Oh teh, ini mah bener-bener ini punya bibi, ini anak bibi, ini mah bener anak bibi, langsung saya sambil nangis. Kenapa sih yakin? Nah udah pas gitu, saya ngomong ke pihak keluarganya Ibu Dian, tapi tetap dia akan mengelak ya, namanya juga kaget dan juga dia kan tamu baru. Ini orang katanya mengada-ngada apa gimana, kan pasti kayak gitu ya. Cuman dia nggak ngomong. Pulang dari rumahnya Bu Dian, saya di rumah tuh malah histeris, malah kelojotan, bener-bener anak saya di sana, kata saya gitu kan. Keluarga kumpul, habis gimana kalau emang bener emang itu anak kamu, terus kita gimana? Kita kan nggak bener-bener nggak punya bukti kuat. Kita curhatlah ke Suster Sentosa itu ya. Terus dia, saya masih di situ juga, dia langsung telepon ke pihak rumah sakit. Terus minta bukti ya, minta bukti yang ada di saya, ibaratnya kasih ada ya, diadakanlah mediasi pertama. Mediasi pertama itu kumpul karyawan, manajemen rumah sakit semua ya, itu pada kumpul dan dia langsung meminta maaf ke saya. Gitu saya pulang lagi, ada mediasi lagi, terus ada mediasi yang kedua itu ternyata Bu Dian tetap nggak hadir. Kata saya, Pak, kok Bu Dian kenapa nggak hadir? Kata saya gitu ya. Oh ini Ibu, katanya gitu ya. Dari Bu Dian emang nggak berkenan hadir karena beliau sudah tidak mau mempermasalahkan masalah gelang ataupun bayi ketukar, kata dia gitu. Dan dia sudah mengikhlaskan. Dan juga dia nggak mau nggak mau ketenangannya terganggu. Minta DNA, kata saya, untuk membuktikan bahwa benar atau tidak anak saya ini yang diasuh sama saya ini darah daging saya atau bukan ya, ke rumah sakit. Terus beliau oke, kata dia. Terus dia memfasilitasi lab darah dulu. Sudah gitu emang darah saya sama si yang bayi saya asuh itu sama darahnya B. Saya tetap minta DNA. Pas minta DNA itu dari rumah sakit itu kurang direspon. Jadi saya itu kayaknya diabaikan. Itu habis melapor ke Pak Kapolres jelang 2 minggu ya. Seminggu dari pengaduan dari Kapolres diadakanlah mediasi untuk DNA itu di Kapolres, di pos lapor itu. Agustus ya itu ya? Iya, Agustus di Sentul itu. Di Sentul di daerah Babakan Madang ya. Itu di situ. Pas buka hasil di Kapolres itu ternyata benar-benar waktu pas di cross emang kita Ketukar. Positif semua. Bayi yang ada di saya itu ternyata emang bayi biologisnya Pak Hartono dan Ibu Dian. Bayi yang ada di Ibu Dian benar-benar biologis putra saya. Pihak rumah sakit mengaku telah menawarkan kompensasi kepada kedua keluarga yang anaknya tertukar. Namun, hal tersebut ditolak lantaran tidak sesuai dengan keinginan sang keluarga. Rumah sakit itu sudah menawarkan ya, ada bantuan pendidikan ya sampai dengan lulus SMA ya. Pendidikan di sekolah yang kemudian yang tentu standarnya yang bagus ya. Terus kemudian dengan bantuan kesehatan ya, BPJS kesehatan, dan kemudian mengcover kesehatan kedua anak ini oleh rumah sakit. Perawatan apabila sakit, ya kita sih kan tidak mengharapkan sakit. Tapi kemudian ada perawatan, ada pengobatan, lalu kemudian kalau misalnya sampai opnam atau apa segala itu tanggung rumah sakit. Tapi kan itu kemudian ditolak dan dianggap tidak cukup ya. Jadi kita juga tidak bisa saya kira rumah sakit sudah berusaha itu. Saya dengar ada kompensasi berupa uang tunai. Ya, rumah sakit juga memberikan kompensasi itu ya. Rumah sakit mencoba menawarkan semampunya rumah sakit. Berapa, Bang? Ya, saya tidak bisa menyebut angkanya ya, tapi sesuai dengan 3 digit mungkin. Tawaran rumah sakit masih standar rumah sakit tipe C ya. Rumah sakit tipe C berada di kampung. Dari pihak rumah sakit akan kasih BPJS dan biaya pendidikan. Iya, itu saya tolak. Masalahnya kan kita kalau misalnya dasar itu ya sekolah dasar itu kan dari dasar sampai SMA kan gratis. Terus biaya kesehatan kan BPJS.
gitu, dari pemerintah juga. Kalau dari Ibu ada tuntutan? Ada. Nominal Pasti. mungkin? Saya nggak berani untuk menceritakan di media ya, soalnya takut gitu, takutnya apa kita dibilang matre apa gimana. Tapi ada ya Bu? Ada minta yang seimbang lah. 1 tahun saya dibebani sama beliau, dibebani pikiran, dibebani fisik, mental, kata saya gitu ya. Saya berjuang sendiri ibaratnya untuk mencari anak saya, dan beliau kan nggak tahu, kata saya seperti apa, capeknya seperti apa, stresnya seperti apa, beliau itu nggak tahu. Ya kemungkinan sekarang mah dia udah harus tahu. Ya saya sih minta kebijakan dia aja. Proses hukum kini masih berlanjut, namun keduanya tengah menjalani proses bonding agar nantinya kedua bayi dapat segera kembali ke pangkuan keluarga kandung masing-masing. Meski masih ada sejumlah catatan penting, namun Dinas Sosial Kabupaten Bogor merasa optimis 29 September 2023 mendatang, kedua bayi dapat kembali ke keluarga biologisnya. Ada catatan-catatan kami yang kami sampaikan dari masing-masing kedua keluarga ini sudah memberikan masukan, kan kami sifatnya pendampingan ya. Jadi keluh kesah mereka seperti apa, lalu mereka keinginan terhadap bayi biologisnya seperti apa. Dan salah satu di antara mereka adalah ini menjadi catatan kami. Ini pertama tentang pemantauan yang berkaitan erat dengan kesehatan daripada anak-anak mereka. Saya sangat optimis, Mbak. Kedua belah pihak orang tua sangat support ya, dan motivasi mereka itu sangat tinggi. Saat ini kasus bayi tertukar di Bogor sedang dalam proses bonding atau kelekatan. Ada 4 tahapan yang dilakukan dalam waktu 4 minggu, pemirsa. Pada minggu pertama sudah dilakukan proses asesmen atau kunjungan ke rumah Siti dan Dian oleh lembaga dan juga dinas-dinas terkait. Kemudian minggu kedua ini sudah ditentukan 1 titik untuk pertemuan 2 keluarga untuk proses bonding tersebut di Polres Bogor. Meskipun 2 keluarga ini juga menyetujui ada sejumlah titik-titik lainnya di mana mereka akan bertemu untuk mempercepat proses kelekatan. Sementara pada minggu ketiga dan juga keempat nanti akan dilakukan proses pengasuhan anak kandung oleh keluarga kandungnya secara bertahap. Yang pertama 1 kali 24 jam, kemudian akan dilanjutkan dengan 2 kali 24 jam pengasuhan, kemudian dijeda dan akan dilanjutkan dengan proses pengasuhan 3 kali 24 jam. Nah, nanti di akhir tahap ini akan dilakukan case conference oleh lembaga dan juga dinas terkait yang sudah mendampingi selama proses untuk melihat apakah anak kandung ini memang sudah siap untuk dikembalikan ke keluarga kandungnya. Yang rencananya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 di Polres Bogor pada pukul 2 siang. Meskipun tidak menutup kemungkinan jika nantinya hasil dari case conference ini ternyata masih ada sejumlah catatan-catatan penting, nanti proses bonding akan diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Kemudian dari pihak kedua belah keluarga ini juga melaporkan ke Kemenkes, ke Ombudsman RI karena permintaan audiensi mereka ditolak oleh pihak Kemenkes. Bahkan 2 keluarga ini juga belum mendapatkan konfirmasi sama sekali dari pihak Kemenkes. Kami pun juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak Kementerian Kesehatan terkait gugatan dari Siti dan Dian, kemudian dugaan adanya maladministrasi dan juga malpraktik mungkin dalam kasus ini. Namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi dari Kemenkes RI. Ombudsman RI menyayangkan sikap Kemenkes yang hingga saat ini belum memberikan respon terhadap kasus bayi tertukar, bahkan menolak audiensi yang diminta keluarga. Kementerian Kesehatan sebagai terlapor itu bukan semata dalam konteks kemudian dia memberikan respon atau menerima teman-teman pendamping maupun ibu untuk konsultasi, bukan sekedar itu. Jadi responnya itu bukan sekedar karena tadi ditolak lalu lapor ke Ombudsman, karena lapor ke Ombudsman lalu kemudian Kementerian Kesehatan membuka pintu dan menerima. Kalau itu sesuatu yang sangat standar. Justru yang lebih penting dari itulah substansi kasusnya harus selesai. Baik substansi terkait dengan kasus bayi tertukar maupun yang terkait dengan sistem pembenahan ke depan.
kasus bayi tertukar ini bisa jadi merupakan yang pertama di Indonesia. Menurut Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, hal seperti ini bisa saja terjadi, maka dari itu perlu diwaspadai. Di layanan kesehatan, ya kan gitu ya. Persoalan anak itu bisa terjadi di mana saja. Tapi prinsipnya bahwa kerentanan anak itu harus diwaspadai. Contoh dalam kasus ini adalah bahwa ada proses kelahiran anak, lalu kemudian karena sebab tertentu anak ini diasuh oleh 2 orang yang diindikasikan tertukar kan gitu. Nah, kalau ada yang menghalang-halangi, kalau disengaja nih ya, itu bisa menjadi persoalan hukum. Kejadian bayi tertukar ini rupanya membuat sejumlah masyarakat yang kami temui menjadi takut dan khawatir untuk melahirkan di rumah sakit. Pastinya, jadi ada kekhawatiran gitu, wah ini jangan-jangan kita harus lebih hati-hati nih kalau misalnya untuk memilih rumah sakit dalam proses melahirkan dan lain sebagainya lah gitu ya. Kalau dari saya pribadi sih enggak ya, cuma tergantung dari pihak rumah sakitnya aja bekerja sesuai dengan SOP atau tidak. Selama dia bekerja sesuai dengan SOP, saya yakin peristiwa itu nggak akan terjadian lagi sih Kak. Kalau udah ada kejadian kayak gini, mungkin bisa lebih ada ketakutan sih. Terus gimana Pak? Kalau saya lebih mending kalau ada kejadian kayak gini, terus rumah sakit kan ngurusin cukup banyak bayi, jadi saya lebih prefer ke bidan sih kalau kayak gini. Ada sedikit gitu. Iya. Terus gimana? Mungkin bisa di bidan lahirannya gitu. 1 tahun lebih Siti berjuang agar anak kandungnya dapat segera kembali ke pelukannya. Meskipun kini kedua anak tersebut akan segera dikembalikan ke keluarga biologisnya masing-masing, namun itu bukan berarti kasus ini selesai. Proses hukum akan tetap berlanjut agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.